Selamat siang, nama saya Nikodemus Christian Gandhi Kumoro. Saya warga paroki Durensawit, Gereja Santa Ana. Kebetulan saya ada di wilayah Malakasari 1, lingkungan Agatha. Saat ini saya di Dapuk sebagai Ketua Stasi Santo Yoakim. Sebagai informasi, Stasi Yoakim itu berdiri di wilayah Perumnas Klender sebagai bagian dari fasilitas umum pemerintah yang diberikan kepada warga Perumnas Klender. Sejarah berdirinya itu terjadi ketika Perumnas Klender itu mulai dibangun di tahun 1978. Saat itu pemerintah dengan program pembangunan nasional itu menyediakan 7.000 rumah di Perumnas Klender. Dan karena di antara 7.000 rumah tersebut 10% saja adalah warga Katolik, maka kami diberikan tanah untuk dikelola dan diberikan kepada warga Katolik di Perumnas Klender, sehingga kami membentuk suatu paguyuban yang namanya adalah Perkumpulan Warga Katolik Perumnas Klender. Pemerintah dalam hal itu memberikan kepada kami satu lokasi gedung serbaguna, dan kami saat itu memintakan izin untuk penggunaan sebagai gedung serbaguna dan tempat ibadah. Kemudian dalam prosesnya ternyata tidak mudah, karena kan di tahun-tahun awal 80-an, izin itu harus melalui beberapa tahapan, baik dari gubernur sampai ke Kodam untuk perizinannya. Puji Tuhan, dalam prosesnya kami mendapatkan proses yang cukup cepat, hanya 2 tahun saja. Walaupun secara dinamikanya itu juga tidak mudah kami dapatkan. Sebagai ilustrasi, Perumnas Klender adalah satu program baru dari pemerintah yang memindahkan orang sebanyak 7.000 orang dengan ragam dan majemuk budaya yang dibawa itu ke satu tempat. Sehingga dalam prosesnya walaupun di gubernur itu cukup lancar, di Kodam cukup lancar, tetapi di sekitar kami di level RW RT itu cukup ada tantangan. Dan memang dalam prosesnya pada akhirnya kami harus selalu bolak-balik ke Kodam untuk menanyakan perizinan, dan puji Tuhan dalam 2 tahun kita bisa mendapatkan izin tersebut. Dan lebih menggembirakan lagi, izin yang diberikan adalah izin untuk mendirikan gereja. Kami sebagai bagian dari paroki Durensawit Santa Ana mendapatkan izin terlebih dahulu dibanding izin gereja Durensawit paroki Santa Ana. Nah, kami baru bangun gereja ini 6 bulan setelah pembangunan gereja di Santa Ana. Demikian. Menambahkan dari informasi Romo Rudi sebelumnya, karena kami di sini hadir dengan lingkungan yang memang sangat-sangat majemuk, itu membuat kami menjadi lebih inklusif ya, lebih terbuka. Karena memang kami harus menampilkan wajah kekatolikan yang memang baik dan terbuka kepada sekeliling kami. Karena kami sadar ketika kami harus hidup bermasyarakat, tetangga kami memang tetangga yang memang dengan adat yang baru dan penerimaan yang baru. Itu yang membuat kami di sini cukup kompak ya. Jadi warga kami ada sekitar sekarang itu hampir sekitar 1.000 kakak, itu sangat guyup. Kami terdiri dari 6 wilayah, 19 lingkungan. Itu dalam kami berhubungan dengan masyarakat, sifat kami adalah terbuka. Karena ketika kami mengadakan doa lingkungan, doa pribadi di keluarga, karena rumah Perumnas itu kecil-kecil ya, sehingga kalau kami batuk tetangga sebelah dengar. Nah, dengan ini kami harus lebih mawas diri. Kami lebih terbuka kepada masyarakat sekitar kami tidak eksklusif, kami inklusif, kami banyak terlibat di setiap kegiatan di masyarakat juga, sehingga pelan-pelan penerimaan masyarakat kepada kami itu menjadi lebih baik. Pada awal berdiri, ya terus terang karena kami dari kecil di sini, kita merasakan gimana kalau misalnya itu kami pernah dilempari batu bahkan. Jadi itu yang memang satu tantangan lah salib buat kita. Namun itu membuat refleksi kami untuk menjadi lebih sadar diri bahwa kita hidup bermasyarakat dan kita ingin mengedepankan nilai-nilai kekristenan kita, kekatolikan kita menjadi lebih nyata di masyarakat kami.
Nah, itu yang membentuk kami menjadi lebih guyup, lebih terbuka kepada masyarakat sekitar kami. Sebagai bukti, di Gereja Yoakim ini, kami merupakan mungkin ya satu-satunya di Indonesia, kita itu memiliki FKUB, Forum Komunikasi Antarumat Beragama, dan kita menjadi salah satu pionir dan juga motor untuk terbentuknya KSK, yaitu Kelurahan Sadar Kerukunan. Dan memang sudah diberikan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa kita menjadi KSK yang percontohan untuk nasional mengenai kerukunan beragama. Dan sebetulnya kalau mengembirakan juga, di seberang gereja kami ada pastoran, itu kerap dijadikan tempat untuk pertemuan dari Departemen Agama maupun dari Pemda, dari kelurahan, untuk berdiskusi mengenai keadaan kerukunan beragama di wilayah Kelurahan Malakajaya. Yang paling utama adalah kita betul-betul terlibat. Gereja betul-betul terlibat dan terbuka kepada masyarakat sekitar. Kami aktif terlibat secara penuh kegiatan sosial di wilayah sekitar kami. Sekeliling kami ada 2 RW, RW 5, RW 6. Kami kebetulan di Kelurahan Malakajaya, dan kami setiap kegiatan Paskah maupun Natal, kita selalu mengajak kerja bakti ya seluruh warga di Gereja Yoakim bersama-sama juga dengan pihak kelurahan dan RW sekitar. Jadi 2 hari besar tersebut kami tidak ada kendala, lokasi kami memang terbatas, tetapi mereka membuka pintu untuk kami bisa hadir, menyediakan tempat parkir untuk mobil, kendaraan, dan mereka sangat terbuka. Jadi di sebelah kami ada SD 10, ada SD 11, ada SD 12, mereka membuka pintu untuk umat bisa parkir motor, parkir mobil di sana, dan menjaga bahkan ketika misa sampai tuguran pagi hari, mereka menjaga supaya jalan yang kami lewati itu bisa aman untuk umat Katolik bisa beribadah dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kami terlibat juga dalam kegiatan keagamaan, mendukung kegiatan keagamaan sekeliling kami. Sebagai contoh, ketika kurban lalu ya, Idul Adha yang lalu, kami juga ikut membantu mereka dengan hewan kurban atau bantuan dana. Dan mereka kembali lagi kepada kita. Hasil kurbannya itu mereka juga berikan kepada umat yang non-muslim bahkan. Jadi umat-umat kami pun juga menerima daging kurban tersebut. Ini jadi memang bukti interaksi komunikasi yang baik. Yang ketiga, Pak RW setempat di RW 5, RW 6 itu ikut mendukung kegiatan kami untuk yang tema ekologi sekarang. Pemilahan sampah, mereka juga mendukung, mereka menyediakan bak-bak sampah yang memang untuk pemilahan yang pertama. Yang kedua, mereka juga menawarkan untuk membuatkan saluran got yang baru di sekitar gereja kami. Jadi ini puji Tuhan, berkat kita untuk selalu berinteraksi dengan mereka dengan baik. Kedepannya semoga semakin erat hubungan dengan sesama, dengan warga, dan ikut membantu perkembangan gereja juga. Kebetulan salah satu bidang persekutuan kan membidani juga mengenai kaum muda ya. Nah, mereka itu dampak positifnya adalah dalam setiap kegiatan, satu, mereka itu mengurangi penggunaan plastik. Sudah mulai memakai tumbler, itu yang pertama. Yang kedua, dalam setiap upacara yang besar, OMK terlibat dalam pembuatan gua Natal maupun juga untuk persiapan untuk tuguran, untuk dekorasi Natal dan juga Paskah. Mereka menggunakan bahan-bahan daur ulang. Itu yang yang menggembirakan. Jadi mereka tidak lagi menggunakan plastik berlebihan, mereka menggunakan tanaman, tumbuhan, terbersih. Kalau kita lihat juga di sini kita nggak memakai bunga-bunga yang sekali buang, kita memakai tanaman supaya memang bisa dipakai berulang. Sehingga kita untuk kepingin mendukung kampanye ekologis ya, supaya kita bisa mendukung keberlangsungan lingkungan hidup seperti itu. Dan juga dalam pemilihan program untuk penggalangan dana, mereka juga menggalang dana untuk sampah-sampah ya, mereka kumpulkan yang plastik untuk mereka daur ulang dan mereka jual begitu, untuk hasil demikian. Pesan kami, karena sekarang AI begitu membantu
dan begitu marak ya di kehidupan kita untuk pengolahan data, proses data dan segala macam, silakan menggunakan AI ataupun teknologi ya itu sebagai pendukung kegiatan untuk umat sehari-hari. Dengan AI ataupun dengan digitalisasi, kita siar agama, kemudian kita berkomunikasi dengan pihak luar, internal itu pun juga dimudahkan. Gunakanlah teknologi secara bijak, supaya sebagai pendukung untuk iman kita, aktualisasi iman kita, proses inklusif kita kepada luar dengan lebih baik. Untuk kita kaum muda, moto saya yang mungkin bisa digunakan juga untuk kaum muda, yang pertama adalah man for and with others. Itu harus perlu, supaya kita juga bisa inklusif, kita bisa bersama dengan sesama kita. Yang kedua, subscribe Hidup TV, supaya kita bisa terhubung dengan banyak berita, banyak narasumber dari gereja kita yang lain. Terima kasih.